Hei, hei. Ini kan kita lagi ribut-ribut minyak goreng. Ya toh? Masya Allah. Saya di atas pesawat lihat ini Pulau Sumatera banyaknya sawit. Saya dari Medan ke sini sawit kiri kanan. Tidak masuk akal, tidak ada minyak goreng. Ibu-ibu ini lebih takut kehilangan minyak goreng daripada kopi. Ya, ya. Lalu kemana minyak goreng, Ustaz? Itulah sebabnya karena kau salah memilih pemimpin. Kau pilih pemimpin wanita. Makanya nilai minyak. Kalau mau negaramu bagus, kabupatenmu bagus, provinsimu bagus, 2024 yang akan datang dari Allah berjanji malam ini tidak akan menerima uang politik. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Amin. Amin. Oh, sudah janji ya? Begitu 500.000 bengkok muka. Ya, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian kata Allah adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan la haula wala quwwata illa billah. Malam ini pun masih banyak berkeliaran setan di sana. Setannya bukan pocong, setannya uka-uka. Tapi apa setan yang ada di depan kita ini bentuknya handphone. Umurnya sudah 50 tahun siaran langsung di Facebook. Kita lagi siaran langsung, guys. Sudah 50 umurnya siaran langsung juga. Ibu-ibu yang makan HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa kalian ribut? Simpan HP, simpan. Saya minta tolong, kalian cinta sama ulama? Mau ulama dilindungi? Tolong jangan siaran langsung. Karena kalau Bapak siaran langsung, nanti ada mulut saya keseleo, tersinggung pejabat, tersinggung aparat, tersinggung agama lain, saya dipersuli. Kalau kita ceramah di masjid. Nah, makanya tolong tidak usah siaran langsung. Ya, gue simpan HP-nya ya. Dulu simpan HP. Simpan. Woi! Simpan HP, jangan. Ada simpan handphone. Simpan handphonenya. Ustaz, tapi kan kita mau dokumentasi. Tidak usah dia rekam. Kalau itu rekam gambarnya kamu, suaranya tidak jelas. Ada caranya melihat Ustaz? Ini ada kamera saya bawa. Gimana caranya nonton Ustaz? Buka YouTube. Tulis tapi kabar asahan. Kedua itu. Sudah itu jangan lupa like and share. Ada yang punya IG, ada yang punya Instagram, ada yang punya akun YouTube, ada. Kumpullah para ulama. Kalau kumpul artis, apa yang kau dapat? Adik-adik remaja ini yang follow itu artis, apa kau dapat? Hanya dengan hai guys, kita lagi di Eropa guys. Guys, apa kau dapat guys? Dia kasih lihat kau, hai guys, kita lagi di sepatu guys, ini harganya 30 juta guys. Apa yang kau dapat? Dia cuma pamerkan kekayaannya, dia kirim di kompulsan. Kalian yang sekolah, negara bayarkan kamu kuota supaya kau bisa belajar online, tapi habis kuota hanya lihat itu artis-artis guys. Tapi kalau ustaz yang follow, kau dapat ilmunya, kau dapat pahala. Apa pahalanya? Amal ma'ruf nahi munkar. Maka follow das atlatnya.
Caranya bagaimana Ustaz? Buka ide tulis das atlatik, tidak ada ustaznya. Das atlatik saja tulis. Das atlatik 1212 centang biru. Nah, sudah ada rekam. Wakhalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Bahwa Bupati Pak Kajari saya jelaskan. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba baru Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya, lebih 1 juta. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10 cacat, Bu. Tidak ada jari kakimu. Ini malaikat Pak Wakil lebih 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, oh itu malaikat pencatat air hujan. Ada yang mampu catat air hujan? Ada? Ada yang mampu? Nah, kenapa yuk? Banyak jumlahnya, barang-barang jatuhnya kencang, mana bisa. Tapi malaikat itu mampu dia catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa dicatat. Kenapa? Lebih banyak dari jumlah air hujan. Apa terangan? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Ahmad Bakri, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang didapat ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Maka ketika Anda kumpul seperti ini, Bapak Ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan pergi haji, tidak bisa memperbanyak amal dengan duha. Maka ketika kalian kumpul seperti ini, selawatlah karena pahalanya lebih banyak jumlahnya daripada air hujan. Maka saya banyak berselawat. Bisa? Bisa? Kita dengar, saya mau dengar itu orang usaha. Mana lebih kencang suara ibu dari bapak-bapak? Bisa? Nah, bapak-bapak diam, kita dengar ibu-ibu. Ayo jangan kalah sama laki-laki. Selamat bareng-bareng. Salatullah ibu-ibu diamnya kita dengar bapak-bapak. Hai guys, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo kasih kencang, ayo, jangan malu-malu, keluarkan selawat kepada Nabi. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Ibu bapak diam, kita dengarin bos-bos. Jangan menyanyikan. Kau dengarin bos-bos semua ini kita dengar ya. Ayo kalau jangan mempermalukan pejabat. Ayo. Semua ya. Salat. Masya Allah. Ala Toha Rasulillah. Salam. 9,9. Kenapa begitu besar nilainya Ustaz? Dia kasih saya honor. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Bupati, Bapak Kajari beserta Ibu istri yang saya hormati, apalagi Ketua DPR yang saya hormati beserta istri, apalagi Kemenang yang saya hormati beserta istri, apalagi mewakili Kapolres yang saya hormati, mewakili Dandim yang saya hormati, apalagi dan anak-anak yang saya hormati, yang pokoknya semua saya hormati deh. Nanti kalau saya sebut satu-satu Pak, saya nggak jadi ceramah, tapi ngabsen. Jadi kita tadi akbar ulang tahun yang ke berapa? Saya kasih hadiah. Ini kabupaten kalau mau maju, janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Apabila penduduk Asahan beriman satu dan bertakwa kepada Allah, saya akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Jadi syaratnya Kabupaten Asahan kalau mau maju, mau sejahtera, tidak jaminan banyak kebun sawit, tidak jaminan banyak tambang, tapi jaminannya adalah kata Allah, amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa. Artinya apa? Bapak Wakil Bupati, kalau sampean Pak Wakil mau pilih kepala dinas, pilih yang baik imannya, jangan pilih yang tim sukses. Ya, kalau Pak Wakil Bupati, Bupati Sekda, dia memilih camatnya, memilih lurahnya, memilih ketua RT RW-nya, memilih kepala dinasnya, kepala bagiannya, orang-orang yang baik agamanya, insya Allah di kabupaten ini tidak ada koruptor. Nah, tugas polri malam ini. Ya, bagaimana ukurannya Ustaz? Kepala dinas itu beriman atau tidak? Karena mengaku beriman gampang. Beriman kepada Allah gampang, tapi yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Contoh, Ibu Bapak tahu Sandiaga Uno? Bukan dari Sulawesi toh? Ya, itu masih sepupu sekali sama saya. Bapakku dengan bapaknya Pak Sandi saudara. Mengaku, tapi begitu dicek, Bapak kan bingung tadi, masa iya sih saudara Sandiaga Uno cakep betul, ini orang hancur banget. Iya toh? Begitu dicek Pak Sandi, Pak Menteri katanya Bapak Menteri saudara sepupu dengan dasar lagi. Kata Pak Menteri, siapa itu? Namanya ada baru dengar. Begitu juga beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah gampang. Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Maka wujud konkret orang beriman bukan dari lisan. Yang konkretnya yang pertama, aqimis shalah, mereka mendirikan sholat. Jadi Pak Wakil, kalau mau melihat aparat yang baik imannya, konkret Pak, lihat sholat. Kalau Bapak tes dia, jalan-jalan ke Medan, keliling, Bapak pura-pura dulu udah sholat asar. Sudah dekat maghrib, Bapak belum sholat. Kalau dia gelisah, mohon maaf Pak Wakil, sudah mau maghrib kita belum asar Pak. Harapan itu Pak. Kalau dia tidak sholat, jangan percaya Pak. Biar dia di depan Bapak, lihat Pak, lihat. Bukan itu. Kenapa? Tuhannya saja dia tipu, apalagi wakilnya. Maka lihat Pak Wakil, hebatnya namanya wakil bupati, Kajari, Kapolres.
kalau dia beriman, Pak, gampang rakyat dia beriman. Oh, Masya Allah, rumah jabatan bupati berhadapan masjid. Keterlaluan kalau tidak datang berjamaah. Ya Pak. Sering Pak Camat kuliah berjamaah di sini. Maka wujud konkretnya beriman atau tidak, lihat sholat. Pasti kalau dia tidak sholat, bagaimana mau dipercaya? Tuhannya saja dia tidak takut, Tuhannya saja dia tipu, apalagi kita pejabatnya. Dia baik di depan kita, ya Pak, ya Pak, ya Pak, betul Pak, betul Pak. Para di belakang kita, apa? Sholat, mengaku beriman, sholat. Ustaz, kenapa hidupku susah Ustaz? Saya sudah 4 tahun merantau dari Jawa datang ke Asahan Ustaz. Kenapa sampai sekarang belum punya rumah, masih ngontrak-ngontrak Ustaz? Banyak curhat begitu. Saya tanya, ibu sholat? Itu dia Ustaz. Nah, sudah tak usah banyak bicara, itu sebabnya. Ustaz, kenapa ya rumah tangga saya tidak bisa bahagia Ustaz? Mobil saya 4, rumah bertingkat 2, semua kamar ber-AC. Kok saya tidak bisa bahagia? Suamiku sholat. Tak pernah Ustaz. Ibu sholat. Aduh, sama Ustaz. Itu sebabnya. Bu, mau nikmati hidup, sholat perbaiki. Mana buktinya? Ini Pak Wakil. Pak Wakil ini punya ajudan. Mana ajudannya Pak Wakil? Mana? Nah, kau dulu. Kalau kau dipanggil ajudan, Pak Bupati, Pak Wakil, ajudan! Biar kau lagi tidur. Biar dia makan kacang. Kalau kau dulu dia makan. Iya toh? Ya. Kira-kira kau lagi dulu tidur daripada waktu itu pagi? Tidak, nanti dia tidur baru kau tidur toh. Nanti baru pulang. Pernah nggak kira-kira Pak Wakil pagi ajudan? Ajudan! Tunggu dulu Pak. Ajudan! Bapak nanya sisiku. Dimutasi kok. Ada lini wakil, ada masa jabatannya. Tapi begitu takutnya ajudannya kepada wakilnya. Dan kenapa ketika Allah panggil kalian? Kau sakit, kau lagi susah ekonomi, kau lagi menderita keluarga, batinmu tidak bisa tidur. Allah panggil, hayya sholat. Sini, hayya al-falah. Sini. Saya kasih kau ketenangan. Tapi apa jawabannya? Tunggu. Wajar. 20 tahun kau jadi pegawai negeri, tidak bisa kau lepas dari kredit. Ini muka-muka kredit semua ini. Makanya saya heran kalau ada orang nyogok sampai 30 juta, sampai 100-500 juta mau jadi pegawai negeri. 500 juta kau pakai nyogok pegawai negeri. Nah, sampai pensiun kau itu gak bisa kembali uangmu. Mana ada pegawai negeri kaya kecuali dia rampok. Berapa gajinya pegawai negeri? Ayo, kecuali dia punya kebun sawit berhektar-hektar. Kalau cuma gajinya, nah gaji pegawai negeri, mana ada gaji pegawai? Mana pegawai negeri ada tanya di koperasi? Cuma cari, ada semua itu. SK-nya ada semua kursus di bawah. Kenapa tahu Ustaz?
dunia. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau mau hidup bahagia, kampung ini mau sejahtera, perhatikan saudara. Bawakil, meskipun saya adik dari Bapak, izinkan saya berwasiat dan bernasihat. Bapak rajin makan. Pak Kajari datanglah ke masjid. Dan hebatnya kalau Bapak wakil nasihat lebih efektif daripada nasihatnya ulama. Saudara-saudara sekalian, mari berjamaah. Ulama datang, mari berjamaah di masjid. Dua yang datang Pak. Tapi coba kalau Pak wakil datang ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana ini kepala dinas PI? Tak pernah juga datang-datang itu. Bayarnya proyeknya tak pernah datang sholat jamaah. Lama saya jadi wakil bupati tak pernah saya di masjid. Ajudan dulu. Pak Kadis, dia cari ke Pak Bupati. Katanya selama dia jadi bupati, wakil bupati, tak pernah kau datang pada banyak proyek. Dicari ke Pak Wakil. Besok Pak Budi asal sudah datang itu di masjid. Iya toh? Ya. Sholatlah saudara, demi Allah tidak akan kau temukan kebahagiaan kalau kau tidak sholat. Ustaz, hidupku susah karena kau tidak sholat. Ustaz, bagaimana saya mau haji? Jangan kau pikir bagaimana caranya. Biar Allah yang urus. Yang kau pikirkan bagaimana saya sholat dengan baik. Saya bukan mutakabur Pak. Waktu saya kecil, jangankan pernah bercita-cita haji, umroh saja tidak pernah saya pikir Pak. Saya pernah menjadi cleaning service di Makassar, membersihkan toilet travel, 4 toilet saya bersihkan tiap hari dengan harapan mudah-mudahan saya bisa masuk umroh. Sampai tutup itu kantor, tidak pernah saya umroh. Tapi sholat saya perbaiki. Semenjak saya tahu namanya sholat, sampai detik ini tidak pernah kulalaikan sholat. Apa yang Allah akan kasih saya? Saya sudah tidak tahu berapa kali saya haji. Hajinya Pak, haji plus. Hajinya hebatnya gratis. Orang pergi haji bayar kalau haji plus minimal 200 juta. Sudah bayar, habis duitnya pulang. Saya alhamdulillah dengan izin Allah pergi haji plus gratis. Tidak bayar, hebatnya pulang bawa uang. Oleh-oleh penuh koper saya, bukan sedikit. Siapa yang berikan? Jamaah saya. Kecil buat Allah. Ada yang mau haji? Ada yang mau haji? Perbaiki sholatmu. Selama sholatmu masih tidak beres, Allah ingin berkata, aduh bagaimana kamu datang ke Baitullah? Labbaik Allahumma labbaik. Tapi aku tidak pernah sholat. Sholat. Ibu-ibu ini, ibu mau punya suami setia, biar digoda siapa perempuan dan melenceng. Mau ibu? Mau? Selama setelah kau dandan perbaiki sholat. Ini ibu-ibu ini paling banyak dan sholat kalau ada pengantin. Mukanya dia kira topik, kasih merah coklat biru abu-abu. Dia kasih garis tikungannya kadang-kadang tikungan masjid. Jilbabnya 3 lapis, kuning biru abu-abu. Ada baiknya justru. Sempit bajunya, sempit roknya. Ada kain pohon-pohon di belakangnya. Jangan dan dia begini.
Dibawa ke sholat, hayya ala sholat, kata suaminya, kau pergi ke sholat. Sejualkan kau dulu sawah supaya kau bisa haji. Kenapa kau sudah haji dan mau sholat? Apa kata istrinya? Bagaimana kita mau sholat? Ini jilbab bukan setinggal. Jangan kawan. Ini sehaji malah ketahu. Apalagi di rumahnya dah sholat. Kalau selesai haid, gratis dia haid 5 hari. Dia tambah bonus 2. Dia bilang suaminya, kenapa ibu belum sholat? Belum bersih Pak, masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohongnya. Apa bohong sedikit? Ini ceramah bukan alumni pesantren. Kau lihat itu status kondang seluruh Indonesia, semuanya alumni pondok, alumni pesantren, dari Timur Tengah sampai ke doktor, dan satu lagi alumni ilmu komunikasi UNAS, dosen-dosen ilmu komunikasi. Tapi saya yakin kecil jadi ustaz kalau baik sholatnya, kecil punya mobil kalau baik sholatnya, kecil semua buat Allah. Apa yang susah? Bagi Allah tidak masuk akal saya bisa dia kasih ke Allah, apalagi yang ada jalannya. Bagaimana mau bisa jadi kepala dinas ustaz? Tidak ada satu tim sukses, dan kau pikir biar Allah yang pikir tim suksesnya. Ibu-ibu, perempuan bisa tidak hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa tidak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Cuma sekarang banyak postingan Siti Maryam hamil dari suaminya. Beli-beli. Hei, Pak, bisa nggak orang hidup dalam politika? Bisa nggak? Kalau saya ikan masuk perut. Tapi kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, hidup keluar dengan selamat. Kalau Allah. Bisa nggak manusia dibakar hidup-hidup masih bisa hidup? Bakar api dalam, tidak mungkin kata ini. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam bakar api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah yang mau. Apalagi kalian yang polisi, kalian yang pegawai negeri, mau jadi camat, mau jadi lurah, kecil buat Allah, kecil. Ada aja jalannya. Maka saudara, terutama ini adik-adik masih sekolah, perbaiki sholatmu. Terutama bapak-bapak yang sudah muka-muka sekeratil mau. Sudah hidup napasnya sering kamis. Masih itu kan gak sholat. Apalagi kau tunggu sholat saudara. Bapak meninggal, yang pertama sekali diperiksa sholat. Semua amalmu dihapus, tidak ada sia-sianya. Hapus semua sia-sia amalmu. Puasamu hapus, hajimu tidak ada guna, bangun masjid tidak ada guna kalau kau tidak sholat. Nabi kan sudah jelas bahas antara kekafiran dan keislaman. Sholat. Ketika kalian tidak sholat, kata Nabi, kalian kafir. Kafir itu bukan sekedar keluar dari Islam. Biar kalian Islam tidak sholat, kafir. Ibu, pernah rasakan mati lampu? Bayangkan Bapak Ibu mati lampu, lalu ada ular masuk di rumahmu. Bu, pejamkan mata, bayangkan lagi mati lampu, ada ular sancak, ular berbisa masuk di rumah. Ngeri toh? Saya lihat aja di film-film itu ular sudah ngeri. Gimana kalau dia di depan kita dan mati lampu? Pada ular itu ketika dia masuk di kamar, kita masih bisa lompat di jendela. Mati lampunya tidak lama. Mati lampu ada senternya itu, HP kita bisa senter. Masih bisa berteriak, tolong, pasang
panjangnya 160 cm, ditinggi tanah, tidak ada yang bisa menolong. Dan yang pertama sekali akan diperiksa sholat. Begitu pengantar kembali datanglah utusan dari neraka. Man anta, siapa kamu? Kata yang datang ini, ana asli suhuja al-qura. Udah, ekornya cuma satu, kepalanya tidak bisa gitu. Kenapa kau datang kepadaku? Allah perintahkan saya melilit dan mematuhi kamu sampai datangnya hari kiamat. Jangan lagi bapak berkita, nanti lihat, oh dia juga bos. Nantilah kalau sudah tua, siapa jadi kau tua baru mati? Itu ada sepupu saya, cuma tidak enak badannya, bawa ke rumah sakit, tidak sampai 1 jam sudah wafat dalam perjalanan. Kalau baik sholat aman, kalau tidak baik sholat, nah ada semua amal di dunia itu kosong. Maka saudaraku perbaiki sholat. Apa susahnya sholat? Bayangkan kalau sholat harus dibayar. Bayangkan kalau sholat harus berkah. Bayangkan kalau sholat harus lama. Bayangkan kalau sholat harus bayar. Apa? Susah kan sholat? Ini sholat tidak ada susahnya. Tidak perlu kau bayar. Tidak perlu ke tanah suci. Kau tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa kena air tayamum. Tidak apa bacaan datang berjamaah. Waktunya ringkas selesai di dalam. Boleh berjamaah zuhur, asar berdua, asar berdua, selesai. Apa lagi? Tidak ada kecuali itu malas. Kenapa Pak sholat ini penting? Karena sholat ini puncak penghambaan kepada Allah. Apa artinya sholat? Tidak boleh ada kegiatan kecuali menghamba kepada Allah. Haji boleh bapak sambil nyanyi. Haji boleh sambil tawa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Boleh. Ya. Ayo menunggu buka puasa sambil nyanyi boleh. Insyaallah wahai manusia bila dirimu bernoda. Boleh. Bapak bayar zakat boleh sambil nyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu. Ini nama-namanya bayar zakat. Hati satu. Boleh sah. Tapi sholat tidak boleh kau datang. Sholat tidak boleh kau palingkan pandangan. Sholat tidak boleh kau nyanyi. Kenapa? Kau lagi menghamba kepada Allah. Bapak sholat tidak boleh sambil nyanyi bos. Allahu Akbar. Begadang-gadang. Kalau tidak ada pasti orang gila. Ya bos. Dek. So kecil buat Allah jadikan kalian 10 tahun yang akan datang menjadi anggota DPR. Kecil buat Allah 10 tahun yang akan datang kamu punya rumah yang mewah. Kecil buat Allah, kecil. Allah cuma minta kau sholat. Tapi kan saya tidak bisa berdiri Ustaz. Duduk. Saya praktekkan sholat duduk. Ini lagi duduk. Begini caranya. Allahu Akbar. Bacaan sholat seperti ketika kalian sholat itu. Allahu Akbar. Ruku kepala saja kasih goyang. Allahu Akbar. Sami Allah. Sujud bukan cuma kepala goyang, badan itu ketundukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz, saya tidak bisa duduk Ustaz. Kenapa? Ada kulit tisu di pantai. Banyak kulit tisunya. Allah kasih jalan kedua. Apa? Kau sholat pagi. Gimana caranya? Anggap misalnya kita sini kepala, badan begini. Allah. Sholat paling namanya itu. Itu pun tidak bisa. Allah kasih lagi ke kiri kanan. Kalau begitu
Kau sholat pakai isyarat, tanganmu sudah tidak bergerak, tinggal mata yang kau gerakkan. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Jangan ketawa, saya serius ini. Saya tidak bisa juga begitu, Ustaz. Allah kasih lagi pengecualian, kasih keringanan. Apa? Kau sholat dalam hati, tangan sudah tidak bergerak, mulut tidak bergerak, mata tidak bergerak, semua bacaan sholat kau baca dalam hati. Bagaimana caranya, Ustaz? Kau jamkan seluruh matamu, tanganmu sudah tidak bergerak, bibirmu sudah tidak bergerak. Bayangkan kau lagi duduk, baca doa, sholat dalam hati. Saya tidak juga bisa sholat dalam hati, Ustaz. Gampang, ambil kain putih, bungkus, bawa di kubur. Sholatullah, ayo semua, ala Rasulillah. Sholatullah ala Yasin. Sholat, jadi berbagi sholat, apalagi ada sebab. Dia pejabat Ustaz. Ada jabatannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jabatannya kalau sekarang Pak, penghulu para nabi, komandannya semua nabi. Coba. Dia cakap Ustaz, selebriti tidak sholat. Ada kala Nabi Yusuf. Bayangkan Pak Wakil, Nabi Yusuf itu bagaimana gagahnya. Ibu-ibu disuruh ngiris bawang. Ngiris bawang itu suruh lewat Yusuf. Yusuf lewat Nabi Yusuf di atas panggung. Ibu-ibu begitu semua. Ini bukan manusia ini malaikat. Dia tidak sadar, dia iris tangannya. Gimana gagahnya itu Pak? Orang bagaimana pun gagahnya kalau kita tangkap, jangankan iris tangan, mau ketek aja lewat kita. Bagaimana gagahnya Nabi Yusuf? Tapi tetap sholat. Saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya lagi Ayub alaihissalam sampai detik ini belum pernah ada kala penyakitnya, tapi dia tetap sujud beribadah kepada Allah. Apalagi? Gak ada. Kalau pejabat tidak sholat, orang kaya tidak sholat, selebriti tidak sholat, orang masih bilang ya sudahlah, dia tidak sholat, rumahnya bagus, mobilnya mewah, tinggi pangkatnya, bagus jabatannya, meskipun dia sengsara, tapi di dunia dia sudah dapat. Tapi kalau kalian sudah miskin, tidak terkenal, pengangguran, jelek juga mukamu, bau ketekmu, ayo sholat. Hikmah pengajian kita kali ini pertama, ayo tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Bisa apa? Bisa. Yang kedua, takwa. Tidak usah banyak cerita soal iman, sholat aja dia. Yang kedua kata Allah, kalau ini kabupaten mau sukses, kabupaten ini mau makmur, jadilah orang-orang yang takwa. Apa itu orang takwa Ustaz? Sederhana. Sahabat Nabi ditanya oleh Umar bin Khattab, apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab namanya. Ubay bin Ka'ab ini anak muda, hebat sekali dalam ilmu hikmah, jauh lebih muda dari Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab bertanya, Ubay, apa sesungguhnya makna dari takwa itu? Ubay bin Ka'ab menjawab, Umar, pernahkah kamu berjalan-jalan dengan Nabi? Ya, ketika kamu berjalan dengan Nabi dan mendapati batu-batu yang cadas, mendapati kerikil-kerikil tajam, apakah Nabi mundur? Tidak. Apa yang Nabi lakukan? Umar bin Khattab menjawab, dengan bajunya dilinting, gamisnya diperbaiki, dia jalan sambil begini berhati-hati. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa.
berhati-hati dalam hidup. Hati-hati apa? Satu, Bu, hati-hati pilih pemimpin. Saya kasih contoh. Pemimpin itu kalau kita berjamaah namanya imam. Kalau makmum salah kentut, paling di sampingnya yang marah. Kok kentut? Bapak juga sholat dulu bicara. Tahu Bapak. Gua ajaknya Bapak. Iya kan? Iya. Tapi kalau Pak Imam sujud, waktu saya di kampung dulu, saya masih kecil, lama sekali Pak Imam sujud. Tidak biasanya ini lagi. Sekalinya teman saya angkat kepalanya, wih, tidak Pak Imam. Pantas lama, tidak di depan. Ternyata dia kedua. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau keluar tinggalkan jemaah? Dia bilang saya kentut. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih saya dulu, kita supaya lihat kau. Dia bilang saya sengaja karena saya malu mau tahu. Akhirnya apa? Kacau masjid. Iya toh? Kalau tadi kentut satu, paling banyak yang orang lebaran. Tapi kalau imam kentut, batal akhirnya semua jemaah. Maka hati-hati pilih imam. Hati-hati Pak. Kalau Kabupaten Asahan Dubai ini, jangan kau pilih karena dia kasih kau duit. Jangan kau pilih anggota DPR karena dia kasih duit. Begitu sudah dipilih, kau bilang mana yang tidak pernah kunjungi kita. Apa kata mereka? Kenapa saya kunjungi kamu? Saya sudah kasih kau 300.000. Satu, hati-hati pilih pemimpin. Dua, hati-hati pilih pasangan. Kalian adik-adikku yang masih jomblo atau bapak-bapak yang mau kembali. Saya kan cuma bilang kalau mau. Tapi ibu-ibu jangan coba-coba bicara poligami di depan. Mati kita Pak. Saya ceramah di depan Makassar, Pak Wakil. Ibu-ibu, dalam rumah tangga Quran itu ada 4 jenis rumah tangga. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Namanya Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Namanya Fir'aun laknatullah. Yang ketiga, istrinya beriman, suaminya pun istrinya kafir, suaminya pun kafir. Keluarga Abu Lahab. Yang keempat, Ibrahim, istrinya beriman, suaminya beriman. Ibu-ibu pilih mana? Pilih mana? Ibrahim. Oh, tapi ingat, Ibrahim itu 2 suaminya, istrinya. Saya cocok. Tapi Bu, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung dia bilang, nggak usah Ibrahim Ustaz, Fir'aun saja. Kita dekatnya kita Fir'aun. Mau setia suami? Mau? Satu, jangan kasar ngomong. Pilih, biar dia miskin, biar anaknya celaka, tapi dia perlu penghormatan. Biasa suami marah, dia bilang, saya tahu tidak ada gaji saya tahu saya orang hina, saya tahu orang tuamu lebih hebat dari saya, tapi tolong hargai saya suami. Makanya kalau kau mau hormati, kau supaya suamimu tidak kawin lagi, jangan kau kasar. Betul. Karena kau sedera kau sendiri. Aku sama-sama istrimu di sini. Ada tak sama istrinya di sini? Ada. Berarti itu dia laki-laki. Dia berapa anak saudara? Dia hancurkan piring. Kalau dia hancurkan piring, kasih hancur satu musuh. Dia pecahkan gelas, kasih pecah semua. Kenapa? Piring gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh dibeli. Oi.
tuamu. Nah, datanglah tuamu, tidak pernah buat suka-suka. Baru datang duduk, kapan pulang mak? Datang iparmu, saudaranya, suamimu, kau perlihatkan dia, kau maki-maki suamimu. Maka dia lapor ke mamanya, kasihan itu kakak saya ya, tinggi sekolahnya, habis sawah dijualkan, masa maki-maki kasihan di depan istrinya, kasihan itu. Maka pulang suamimu apa dia bilang, nah, saya sekolahkan kamu supaya orang hargai kau. Tapi ternyata jangankan orang, istrimu saja tidak hargai kau. Apa itu istrimu? Saya kasih kamu kurang yang sungguh. Makanya istri yang baik itu santun bicara. Datang suamimu, kau sopanlah, kau sambut dengan senyum. Assalamualaikum kakandaku Arjuna. Ini memang nggak mau dinasihati sebenarnya. Ini neraka sebetulnya. Mestinya kalau dinasihati begitu bilang, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami laksanakan ini. Sudah itu duduk suamimu, duduk di sini, kau peluk-peluknya, lama teringatnya, kau ciumnya, dia baru menyanyi. Bilakah suamimu sudah tua, kau usap-usap rambutnya di atas paha sambil kau menyanyi. Bila Israel salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Maka saudaraku, mari menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu berhati-hati, hati-hati milih pemimpin, hati-hati milih pasangan. Adik kalian ini, kalian yang masih jomblo, mau cari istri, jangan kau lihat cuma kayanya. Kata Nabi, kalau kau menjadi istriku, satu lihat cantiknya. Cantik penting bos. Kenapa? Karena dia 24 jam di depanmu. Baru bangun nih, yalah. Kita mau tidur balik nih, yalah. Pulang kantor, aduh, ada lagi. Dan itu ngopi-ngopi, ini lagi. Jadi kalau jelek, pasti kau cepat ganti casing. Maka penting cantik, tapi tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada masalah. Tanya Pak Wakil, Pak Wakil, cantik mana istrinya Bapak waktu baru pengantin dengan sekarang? Kalau Bapak bilang sekarang karena mungkin, ya, cantik ada waktunya. 17 tahun dia cantik. Semua orang terpesona kalau dia tersenyum. Tapi lambat laun bertambah tahun, akhirnya angka 17 terbalik menjadi 71. Masih cantik, giginya dari bilang, senyum lalu cucunya, dikira begini, begini. Maka cantik ada batasnya. Iya, apalagi kalau kau lihat cantik karena ini, hati-hati men, hati-hati. Ada kamera 360, ada filter, muka bisa dihaluskan, mukanya seperti artis Korea, putih, bibirnya merah, lehernya putih. Begitu ketemu aslinya, hancur. 2, kalian mencari istri, lihatlah keturunan penting. Tahun beruntung 10 tahun. Begitu hilang jabatannya, cintamu pasti mudah. Tapi nikahi 1, cantik, keturunan 3, kata Nabi apa? Kekayaan.
kau cari orang kaya, tapi jangan kau jadikan pandangan utama. Kenapa? Karena kaya ada batasnya. Dia kaya Ustaz, tapi 13 bersaudara. Habis bagi-bagi warisan. Yang keempat kata Nabi, ini yang paling penting. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semua. Untuk mendapat tempat ini sangat sulit. Di asahan ini mendapat perempuan cantik, keturunan baik-baik, kaya, agamanya bagus. 100 perempuan belum tentu ada satu. Pak Wakil, kalau Bapak menemukan warga di sini perempuan cantik, bagus agamanya, keturunan baik-baik, kaya pula, tunjukkan saya Pak, saya juga semangat. Kenapa kayaknya kita marah sekali kalau kita cerita poligami? Mau tanpa masuk surga? Mau? Bersihkan suami kami bilang. Dia bilang banyak jalan menuju surga Ustaz. Iya dong? Banyak jalan menuju surga. Betul banyak, tapi jalan itu macet. Ayo, hati-hati milih istri. Berapa banyak pejabat akhirnya ditahan, dipenjara karena istrinya yang rakus. Berapa banyak orang akhirnya yang tukang judi karena istrinya yang suka mengasuh. Dan berapa banyak akhirnya istri menghalalkan segala cara juga karena suaminya yang tidak mampu mendidik istrinya. Maka hati memilih pasangan. Yang berikutnya orang bertakwa, hati-hati memilih sahabat. Pak Wakil, sekarang Bapak pasti banyak sahabat. Kenapa? Bapak ibarat budak. Semua modal Bapak. Anu. Kenapa? Dia minimal menunjuk, mengharapkan proyek penunjukan langsung. Hati-hati. Saudara adik, hati-hati memilih teman. Dan yang keempat, hati-hati memilih rumah. Beli rumah hati-hati. Bapak milikan anaknya rumah di Medan atau di Jakarta karena anaknya sekolah dan kuliah. Hati-hati pilih rumah, hati-hati pilih tempat kos. Maka ketika Bapak pilih rumah, jangan itu 10 menit dari bandara. Tiap hari kau ke bandara. 10 menit dari rumah sakit. Berdoa kau tidak masuk rumah sakit. Yang bagus 10 menit dari masjid. Kalau rumah dekat masjid, insya Allah kita akan rajin ke masjid. Tapi kalau rumah sudah tidak dekat masjid, masih juga malas ke masjid, berarti hatinya Bapak Ibu berdoa. Salatullah ala Toha Rasulillah. Pembahasan ketiga, sebentar lagi masuk Ramadan. Apa yang perlu kita lakukan? Berdoa. Belum tentu Bapak umur panjang. Kemarin saya ceritakan sepupu saya baru meninggal. Tidak pernah dia pikir wafat sebelum Ramadan. Ini masih lama Ramadan Pak. Masih beberapa hari. Ajar kita besok, lusa dan seterusnya bisa jadi. Makanya berdoa, ya Allah, berikan kami umur panjang untuk masuk bulan suci Ramadan. Berdoa. Doa setiap selesai sholat, ya Allah, berikan kami umur panjang bisa memasuki dan menikmati bulan suci Ramadan. Yang kedua, masuk Ramadan, suami minta maaf sama istri minta maaf sama suami, para pejabat minta maaf sama anak buah minta maaf sama teman, minta maaf sama sahabat. Ibu, ibu akui atau tidak, pasti ibu pernah berdosa kepada suami. Iya toh? Ya. Nah, minta maaf sebelum Ramadan. Maafkan saya. Bagaimana caranya minta maaf? 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. Jangan sampai ini jabat tangan suami begini. Maafkan saya ya. Mengajar itu namanya. 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. 3, situ. 4, selawat kepada Nabi.
Yang kelima, sebut judulnya dosa. Bang, maafkan saya. Kenapa? Sebab yang dulu itu cincinmu yang masih hilang, saya jual. Habis kau pelit sekali sih bang. Boleh, harus sebut. Lalu suaminya juga minta maaf. Maafkan saya. Kenapa waktu saya pergi Jakarta dulu dinas, ada perempuan mirip sekali. Maafkan saya dan saya hina. Saya hina. Kata istrinya, ya memang begitu orang beriman Pak. Saya maafkan kau. Karena waktu kau juga tugas ke Jakarta, saya juga sini. Dan saudara, tuan, Bapak Ibu yang saya cintakan Allah, kalau orang tuamu masih hidup, meskipun orang tuamu sekarang lebih kaya, masuk Ramadan, belanjalah untuk orang tua. Berikan ibumu kurung sholat, berikan bapakmu sarung sholat, berikan gamis, berikan baju, berikan kopiah, bawa ke rumahmu, bawa ke rumahnya, bawa ke rumah orang tua. Pak, sebentar lagi Ramadan. Ma, sebentar lagi Ramadan. Ini kurung sholat pakai tarawih, ini Pak gamis pakai tarawih, semikian bapak tidak pasang. Coba amalkan itu. Ibu-ibu yang kurang ajar sama mertua, minta maaf. Tapi dia jauh Ustaz, kita tidak ada uang. Telepon ibu bapak, mertuamu telepon. Maafkan, waktu mak datang di sini, tidak pernah bagus muka saya. Saya menyesal mak, karena waktu itu memang saya lagi bertengkar sama abang mak. Ibu mak yang dapat akibatnya. Maafkan saya mak ya. Itu hebatnya orang tua. Belum kita minta maaf apa dia sama saya kalau kalau saya minta maaf sama ibu saya apa dia bilang, oh nah, kau belum minta maaf, aku sudah maafkan kau dari luar. Dan dia tidak ada kenapa. Beda kalau kita minta maaf sama atasan, maafkan saya Pak, Pak Kadis maafkan saya. Ya Pak, saya maafkan kau, tapi jangan lewat depan saya. Mumpung saya masih ingat. Pegawai negeri, saudara-saudaraku yang kerja di kantor Bupati Asahan, kalian yang pernah mengambil barang-barang kantor, kasih kembali besok. Selama kau tidak kasih kembali, itu yang akan merusakkan pahala Ramadan diterima. Saya cuma ambil printer dan dipakai, bukan hakmu. Kembalikan. Minta maaf sama Pak Wakil. Pak Wakil maafkan saya karena dulu bilang printer dan laptop di kantor. Saya lupa. Saya bilang ada Pak Wakil, saya maafkan kau tapi kasih kembali ya. Itu inventaris negara. Maka Bu minta maaf sama suami, suami minta maaf sama istri, kalian adik-adik yang masih orang tua minta maaf sama Allah. Saya heran kadang-kadang sama Ustaz Dasar cium tangan, sama para habaib cium tangan, sama orang tuanya dia tidak cium tangan. Tidak usah kau cium tangan, bukan saya yang lalirkan tangan, bukan saya yang membersih kamu, orang tuamu. Itu kan kadang-kadang orang biar air minumnya Ustaz dia minum, jangan artinya pakai COVID. Ini juga minta maaf ya, yang pengawal Ustaz. Biasakan itu kasih darah. Nah kau yang malah jalanku. Terlalu acting juga. Sudah tidak usah serang orang pejabat tangan, bukan juga dibuat ya, dia makan saja. Tidak apa-apa. Kalau saya tidak ada masalah, tidak ada yang melukai saya. Cuma ini kadang orang, dia yang nah, kemudian masuk Ramadan. Ayo bikin catatan penting Pak. Bikin catatan
tempel depan televisi, tempel depan cermin, ibu-ibu tempel dekat panci. Ramadan kali ini harus hatam satu Quran 30 juz. Ramadan kali ini sedekah 3 juta. Ramadan kali ini iktikaf di masjid 3 malam. Tulis itu, kejar target. Tulis. Ramadan tahun lalu alhamdulillah 2 kali hatam. Tingkatkan kualitasnya. Jangan cuma dibaca, tapi baca juga terjemahan. Ramadan tahun lalu cuma tahajud. Kali ini tingkatkan apa? Sholat hajat tiap malam. Ada target Pak. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih nikmat. Belum tentu. Bapak Ibu ingat-ingat saudara kita, keluarga kita, teman kerja kita, tetangga kita. Tahun lalu masih ada bersama kita. Alhamdulillah hari ini sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Maka Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, sebelum masuk Ramadan, sambungkan silaturahmi, bikin target. Kalau perlu ada rezeki, belilah baju yang khusus Bapak pakai untuk tarawih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang dibatasi kita. Masih bisa Bu? Masih bisa 1 jam? Betul? Saya tidak bisa. Sudah puas? Belum puas? Memang saya bukan laki-laki pemuas. Mati dulu kalau saya kasih puas semenit gitu. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Mau dengar ceramahnya Pak Ustadz? Gampang. Ada di Metro TV, namanya Gaskul. Tiap malam buah pisang, buah nanas, buah anggur, buah jeruk, Buah-buahan. itulah buah-buahan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Doa. Kita awali dengan mengirimkan surat Al-Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW wasiatkan keutamaannya, mohon keikhlasan Bapak sekalian. Surat Al-Fatihah ini untuk almarhum bapak saya. Saya bisa ceramah dan ibu bapak bisa menikmati ceramah saya karena kemampuan bapak saya sendiri. Saya seperti itu. Ila hadatil Nabi Mustafa Muhammad SAW. Summa khususil ruhi almarhum Abdul Latif bin Syakko. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa qadiyul hajat. Ya Allah ya Rabbi Karim, Zat yang Maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang dalam mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepada menghadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang beri hidayah, berikan hidayah kepada kami Allah, berikan hidayah kepada kami Allah, dan biarkan kami larut dalam dosa dan maksiat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Engkau yang menggenggam ajal dan umur kami, berikan kami umur yang panjang ya Allah, berikan kami umur yang panjang ya Allah, berikan kami umur yang panjang ya Allah, agar kami bisa menikmati dan membahagiakan, menikmati dan mengamalkan amal-amal Ramadan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Engkaulah tempat kami mohon dan bertuan dan pertolongan. Dengarkan dan kabulkan doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal aqwa wal musab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
like, subscribe, and komen ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.